Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Halo semua, apa kabarnya hari ini? I hope you always in a good condition and happy situation. Ibu harap teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Oke, before we start our lesson, sebelum kita mulai pelajaran kita, let's open it by saying basmalah together. Marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pelajaran sudah kita buka. And today, meet again with me, Miss Yola. Hari ini kita bertemu lagi ya teman-teman dengan Miss Yola. Baik, kita akan belajar bahasa Inggris tentunya ya. Kita akan mempelajari ya bagaimana penggunaan there is dan juga there are. There is, there are. Ya, kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia boleh dibilang ada gitu. Misalkan there is a ball, ada sebuah bola, seperti itu ya. Jadi hari ini kita akan belajar there is and there are. Oke, baik, untuk lebih jelasnya langsung saja ke materi ya. Ini dia materinya, silakan. Penggunaan there is dan juga there are. Nah, there is dan there are ini mempunyai arti yang sama, yaitu ada. Ada ya teman-teman. There is, there are, ada. Loh, Miss, kok sama artinya, cuman dia mempunyai beda to be gitu ya. Yang satu ada there is menggunakan is, yang satunya lagi menggunakan there are. Oke, baik, kita bahas bareng-bareng ya teman-teman. Nah, jadi perbedaan antara there is dan there are ini yaitu kita berhubungan dengan kuantiti atau jumlah ya, jumlah pada suatu benda. Jumlahnya gitu ya. Jadi teman-teman, there is dan there are walaupun mempunyai arti yang sama yaitu ada, tapi mereka mempunyai fungsi yang berbeda atau fungsi untuk jumlah benda yang berbeda. Misalkan, contoh ya, there is itu digunakan untuk menunjukkan benda yang jumlahnya hanya satu. Ingat, there is, ingat ya, tuh lihat teman-teman, there is menunjukkan jumlah benda yang jumlahnya hanya satu. Sedangkan kebalikannya dari there is, kita membahas there are. There are itu menunjukkan benda yang jumlahnya lebih dari satu. Mau itu 5, 2, 10, 100, 1000 dan lain sebagainya. Intinya ketika benda tersebut lebih dari satu, dua aja kan sudah lebih dari satu ya teman-teman. Nah, menggunakan there are. There is, there are. There is, there are. Kita ulangi sekali lagi. There is untuk menunjukkan benda ya, keberadaan atau eksistensi suatu benda yang jumlahnya hanya satu. Sedangkan there are, ya, there are untuk menunjukkan eksistensi atau keberadaan suatu benda yang jumlahnya lebih dari satu. Seperti itu teman-teman ya. Baik, langsung saja teman-teman, Ibu berikan contoh ya. Contoh kalimat yang menggunakan there is dan juga there are. Begini ya teman-teman, kira-kira contohnya kalimatnya. Kita baca bareng-bareng ya. There is a ball. Sekali lagi, there is a ball. Artinya ada sebuah bola. Itu artinya sebuah ya teman-teman. Bacanya sebuah. Kemudian contoh yang kedua juga sama. There is a doll. There is a doll. Ada sebuah boneka. Nah, seperti itu kira-kira contoh penggunaan kata there is. Sekarang kita lihat bagaimana cara penggunaan kata there are. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara penggunaan kata there are dalam suatu kalimat. There are seperti yang tadi Ibu bilang, there are itu digunakan untuk menunjukkan keberadaan suatu benda yang jumlahnya lebih dari satu. Nah, untuk there are di sini teman-teman boleh menyebutkan kuantitinya atau jumlah bendanya nih. Contoh, kita akan menyebutkan ada 2 bola.
Jadi dua itu kan bahasa Inggrisnya two ya teman-teman. Ya, jadi setelah kata there are, kita tulis jumlah bendanya. Misalkan tadi dua, berarti dua bahasa Inggrisnya two ya. Terus terakhirnya baru sebutkan nama bendanya, yaitu bola, balls. Nah, ada perbedaan sedikit ketika kita tadi ya menyebutkan yang there is gitu ya. Untuk yang there is, ballnya itu dia tidak menggunakan kata tidak menggunakan tambahan s di belakang kata ballnya. Tapi untuk yang jumlah bendanya lebih dari satu, kita tambahkan huruf s di belakang kata bendanya. Contoh ini kan ibu menyebutkan bola gitu ya. Jumlahnya dua, bendanya bola. Jadi dua bola bahasa Inggrisnya two ball. Tambahin s jadi two balls. Two balls, dua bola ya. Sama halnya juga dengan jumlah benda yang lebih dari dua juga, lebih dari satu pokoknya gitu ya. Tambahin s di belakang nama bendanya. Kita ambil contoh lagi, ada 5 kelereng gitu ya. Jadi tulisannya there are, 5 bahasa Inggrisnya five, kemudian kelereng bahasa Inggrisnya marbles. Jangan lupa tambahin s di belakangnya teman-teman gitu ya. Coba kita lihat. Tuh gitu ya, contoh kalimat yang menggunakan there are. Yang atas kita ulangi bareng-bareng ya nak ya, baca bareng-bareng. There are two balls. There are two balls. Sekarang yang kedua, yang bawahnya. There are five marbles. There are five marbles. Ya, ada 5 kelereng. Jadi penulisannya seperti ini ya. Ingat, pokoknya kalau benda yang jumlahnya lebih dari satu, mohon maaf. Pokoknya kalau jumlah bendanya lebih dari satu, kita di awal kalimatnya menggunakan kata there are. Jangan lupa. There are. There are. Baru sebutkan jumlahnya. Jumlahnya ada berapa nih benda tersebut? 2 berarti two. 5 berarti five. Nah, setelah menyebutkan jumlahnya, angkanya, baru kita menyebutkan nama bendanya. Seperti itu di belakang, di paling terakhir. Dan jangan lupa untuk menambahkan huruf S di belakang kata benda. Gitu ya, itu yang penggunaan there are. Kembali lagi, kalau yang there is itu digunakan untuk hanya yang jumlah bendanya satu. Dan pokoknya intinya kalau misalkan jumlah bendanya sudah satu aja, diawali kalimatnya dengan there is ya. There is tidak kalau misalkan satu kan sama semua gitu ya, sebuah gitu ya. Disebutkan saja menggunakan tidak usah pakai one tapi pakai There is a ball, there is a marble kayak gitu-gitu. Ya, oke teman-teman. Nah, gimana teman-teman? Sudah bisa ya? Sekarang let's open your book ya. Silakan buka buku teman-teman semua. Buku bahasa Inggrisnya di halaman 24 ya, di halaman 24. Di situ ada task 14 dan task 15, ada tugas yang nomor 14 dan juga 15. Kita isi bersama-sama ya, teman-teman. Baik, siapkan alat tulis teman-teman dan sekarang kita akan mengisinya bersama-sama. Nah, yang task 14 ini perintahnya adalah count the things in the picture and tell how many using there is or there are, work in pairs. Take turns saying it to your friend. Nah, jadi kita disuruh menghitung ya benda-benda yang ada di halaman 24 ini. Kemudian ceritakan ya atau sebutkan yang mana sih yang harus menggunakan there is dan yang mana yang harus menggunakan there are. Nah, baik teman-teman, kita bareng-bareng aja ya mengisinya. Oke, teman-teman bisa ya dibuka bukunya masing-masing. Baik. Nah, yang nomor 1, yang nomor 1 ya, itu ada berapa? Kita hitung ya. Ada berapa anak-anak atau ada berapa children ya, gitu ya. Nah, di sini sepertinya lebih dari satu. Ingat, yang lebih dari satu, setiap yang lebih dari satu menggunakan ya, betul. There are. Jadi teman-teman silahkan tulis di bawahnya tulisan there are. Sudah? Kemudian kita pindah ke yang nomor 2. Nomor 2 ada 2 buah layangan. Nah, kembali lagi. Kalau jumlah bendanya lebih dari satu gitu ya, walaupun cuma 2, kita pakai there are. Silakan teman-teman tulis there are.
Sudah. Sekarang number 3, nomor 3. Ada satu bola, sebuah bola. Jadi kita menggunakan there is. Tulis di bawah gambar bola di situ tulisan there is. Sudah teman-teman? Sekarang number 4. Ya, di situ ada 5 boneka. Nah, kalau 5 berarti pakainya there are. Teman-teman boleh tulis di bawahnya there are. Sudah? Sekarang nomor 5. Nomor 5 ada sebuah tali. Oke, sebuah, kembali lagi kalau sebuah pakainya there is. Tulis there is. Kemudian yang nomor 6 ya, ada banyak kelerengnya ya, teman-teman bisa hitung mandiri gitu ya. Nah, sudah kelihatan kalau lebih dari satu berarti menggunakan there are. Tulis ya, there are. Oke, sekarang kita pindah ke yang task 15 atau task 15 ya. Nah, di sini ada kita match ya. Match the sentence with its correct picture. Hubungkan kalimat-kalimatnya gitu ya, yang ada di sini di halaman 24 yang task 15 dengan gambar yang sesuai. Berarti intinya nama bendanya sesuai dan jumlahnya juga sesuai. Oke, kita mulai dari kalimat yang pertama. There is one ball. Nah, there is one ball berarti dia artinya ada satu bola. Ya, tidak apa-apa sih menggunakan one, it's okay. Juga nggak apa-apa gitu ya. Sini pakainya one. There is one ball. Nah, ada satu bola. Ya, oke. Di sini sudah ya matchnya dengan yang gambar satu bola. Oke. Sekarang kita pindah ke kalimat yang kedua. There are 5 dolls. Ada 5 boneka. Silakan teman-teman sambungkan yang mana kira-kira gambar yang sesuai dengan sebuah kalimatnya, dengan kalimatnya. Ya, yang bawah ya, dengan yang gambar boneka. Kemudian yang nomor 3. There are 2 kites. Ada 2 layangan. Yang mana? Silakan disambungkan. Kemudian yang keempat, kalimatnya. There is a jump rope. Ada sebuah tali untuk bermain lompat tali. Ya. Yang mana? Silakan disambungkan. Kemudian yang selanjutnya, there are 17 children. Ada 17 anak-anak. Silakan disambungkan ke gambar yang sesuai. And the last one, yang terakhir ya. There are 15 marbles. Ada 15 kelereng. Silakan disambungkan. Pasti teman-teman sudah bisa ya. Oke. Nah, sudah dikerjakan. Kalau sudah dikerjakan bersama-sama yang tadi, sekarang teman-teman silakan mengerjakan tugas bahasa Inggrisnya halaman 25. Ya, 25. Di situ ada 8 soal. Nah, teman-teman silakan buat kalimatnya. Jangan lupa kalau misalkan jumlah bendanya cuma 1, berarti diawali dengan kata there is. Tapi kalau jumlah bendanya lebih dari 1, kita kalimatnya didahului dengan kata there are. There are gitu ya. Baru jumlah bendanya berapa, baru nama bendanya. Dan jangan lupa kalau benda yang lebih dari 1, itu kita tambahkan S di belakang nama kata tersebut. Gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau yang halaman 25 ini jumlahnya itu akan ada angka tuh. Seperti contoh nomor 1 nih ya, teman-teman. Maaf sudah ada coretan. Di sini kan ada jumlahnya nih ya. Ini bola, kemudian di sini juga ada angka. Nah, jadi untuk lihat ada berapa jumlah bendanya di angka yang ini. Gitu ya. Misalkan nih bolanya ada 12, berarti kalimatnya there are 12, bahasa Inggrisnya 12 balls. There are 12 balls. Seperti itu. Baik, sekian ya teman-teman. Mohon maaf kepanjangan. Terima kasih. Semoga teman-teman bisa. Dan jangan lupa untuk tugasnya silakan kirimkan di grup WhatsApp. Ya, grup WhatsApp Bahasa Inggris kelas 2. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Thank you for today. Thank you for your nice attention. And the last I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.